Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang malam ini, pergantian pendampingan hukum atau PH Bapak Yosep Hidayah yang awalnya dengan pendampingan Bapak Rohman Hidayah sekarang diganti dengan Ibu Kak Lis, kalau Bang Furi nyebutnya Kak Lis ya. Nah, kalau misalkan ada sesuatu hal pergantian, ya, apapun itu pergantian, ketua kelas, ketua OSIS, ketua organisasi, ketua LSM, ketua DPRD, ketua menteri atau pergantian presiden, artinya apa? Bahwa yang namanya pergantian nyatanya bahwa selalu ada perubahan. Dalam suatu organisasi terjadi pergantian kepemimpinan di suatu, misalkan di bagian militer. Kalau ganti pemimpin bisa ganti kebijakan atau ada sesuatu hal yang baru. Nah, apakah dengan adanya pergantian pendampingan hukum Pak Yosep Hidayah dari Bapak Rohman Hidayat kepada Kak Lis, apakah ada sesuatu hal yang akan berbeda nantinya? Tentu ini yang kita akan tahu ke depannya seperti apa. Karena kalau tidak ada perbedaan, maka kalau misalkan sama-sama saja, ya kenapa mesti harus diganti? Kan itu suatu pertanyaan yang masuk akal dan itu pertanyaan yang masuk logika. Tentunya sekali lagi bahwa dengan adanya pergantian ini, ada harapan dari klien, terutama yaitu Pak Yosep Hidayah, mengharapkan sesuatu yang mungkin tidak didapatkan dari pengacara sebelumnya. Ya, secara logika demikian. Artinya ada sesuatu hal yang dia inginkan belum terpenuhi. Apakah dengan pergantian yang baru ini akan terpenuhi keinginannya? Nah, pertanyaannya adalah apa keinginan daripada Pak Yosep sebenarnya? Ya, apa sih keinginannya? Ya jelas bahwa Pak Yosep sekarang sudah dalam atmosfernya bahwa sebagai terpidana yang sudah divonis 20 tahun yang akan menghadapi proses pengajuan kasasi, upaya hukum kasasi. Nah, tentunya di kasasi ini sudah berganti PH. Nah, apakah klien Pak Yosep Hidayat bersama PH-nya, Pak Yosep memberikan sesuatu hal, memberikan masukan, memberikan informasi secara gamblang? Tentunya yang kita pikirkan sekarang adalah keinginan Pak Yosep secara tidak langsung sudah disampaikan barangkali kepada PH sebelumnya, yaitu Pak Rohman Hidayat. Apakah keinginan ini sekarang disampaikan kepada PH yang baru? Dan tentunya harapan dari Pak Yosep, bagaimana tindakan PH yang baru? Kan begitu, secara tidak langsung. Apa keinginan Pak Yosep? Nah ini kan, nah itu yang masih tanya besar. Apa keinginan Pak Yosep? Apakah berhubungan dengan Yoris apa tidak nih? Ya, apakah berhubungan apa tidak? Ataukah ada hal yang lain? Ya. Nah, tentu sekali lagi ini kan jadi pertanyaan. Kenapa saya katakan dengan Yoris? Karena di sela-sela terakhir wawancara dengan statementnya Pak Rohman Hidayat bahwa ada kecurigaan Pak Yosep kepada Yoris. Tetapi Pak Rohman Hidayat mengatakan bahwa tidak ada pembuktian, tidak ada bukti. Kalaupun misalkan Yoris mengaku, nah bagaimana ke depannya? Kan itu disampaikan oleh Pak Rohman Hidayat ya di sela-sela wawancara dengan salah satu YouTuber. Nah, apakah berkaitan dengan ini? Apakah ada materi lain atau permasalahan lain? Ya, ini yang kita tidak tahu ya. Nah, sekali lagi bahwa dengan pergantian pendampingan hukum Pak Yosep Hidayah, maka ada semacam harapan perubahan. Nah, perubahan inilah sebenarnya yang kita akan cermati nanti seperti apa. Sekarang kita lihat proses kasasi ya, yang nanti di Mahkamah Agung, yaitu menolak putusan PN Subang dan menolak putusan PT atau Pengadilan Tinggi di Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat. Nah, putusannya apa? 20 tahun penjara. Menolak itu semua. Tentunya ini agak, kalau kita lihat memang agak sedikit berat ya, kalau kita lihat ya.
karena sesuatu hal yang sudah disampaikan di pengadilan Subang dengan saksi-saksi dan saksi ahli dan fakta persidangan. Tetapi sekali lagi bahwa tidak ada hal yang tidak mungkin ya. Kita tunggu saja seperti apa nanti di kasasi, nanti hasil putusan dari kasasi seperti apa. Nah, kaitan kembali kepada bahwa kalau misalkan sekali lagi Pak Yosep mencurigai seseorang, tentu pada saat mencurigai kan harus disampaikan apa sih landasan kecurigaan Pak Yosep itu terhadap orang, misalkan ya. Pak Yosep mencurigai seseorang. Apa landasannya? Tentu kan itu akan dipertanyakan. Landasannya apa? Kemudian bukti-buktinya apa? Kecurigaannya berdasar apa tidak? Apakah ada hal-hal yang mencurigakan dari orang tersebut? Ya. Kalau misalkan berkaitan dengan masalah Yoris jelas tidak ada bukti-bukti yang mengarah ke Yoris selama di persidangan. Kita lihat di persidangan antara Yoris dan Pak Yosep bersih tegang. Ya. Di persidangan kita lihat semua antara Yoris dan Pak Yosep bersih tegang. Malah sampai ada membuka aib sendiri, membuka aib masing-masing di sana. Antara Yoris dan Pak Yosep. Sempat bersih tegang, ya. Seperti itu. Apa ini? Ini apa sebenarnya? Fenomena apa ini? Bahwa seorang ayah mencurigai anaknya, Yoris. Bagaimana dengan Yoris? Apa Yoris juga mencurigai orang tuanya atau bapaknya? Sempat disampaikan di beberapa konten atau di beberapa wawancara ya, Kang Yoris pernah menyampaikan sesuatu hal demikian. Nah, permasalahannya adalah sekarang buktinya. Karena sekuat apapun kalau tidak ada buktinya memang agak berat. Katakanlah satu pengakuan, ya. Itu pun kan sempat disampaikan oleh Pak Rohman Hidayat ya pada saat wawancara dengan salah seorang YouTuber. Kalaupun misalkan ada pengakuan, tapi bagaimana langkah ke depannya kan gitu. Tapi minimal kalau ada pengakuan minimal nanti akan dinilai oleh tim daripada kehakiman, di mana tim kehakiman nanti salah satunya ada tim yang namanya tim psikolog. Kalau misalkan ada pengakuan sekali lagi ya, apakah pengakuan dari Pak Yosep ya atau pengakuan langsung dari orang lain, siapa yang kira-kira dicurigai oleh Pak Yosep? Nah, Pak Yosep, kalau misalkan mencurigai seseorang, ya sebutkan saja sebenarnya kan. Misalkan mencurigai si ini karena si ini begini, sampaikan kecurigaan yang menjadi kecurigaannya itu. Ya, nanti kan akan dinilai oleh tim hakim nantinya. Tim psikolog terutama seperti itu. Walaupun sebenarnya di pengadilan kalau tetap yang berlaku adalah dua alat bukti yang kuat ya. Alat bukti kalau di persidangan ya artinya begini, untuk mencapai ke persidangan dibutuhkan alat bukti, dua alat bukti. Nanti dia di persidangan sudah lagi tidak membicarakan itu, sudah membicarakan masalah materi-materi di sana ya. Nah, sekali lagi dengan adanya pergantian PH berarti ada harapan dari klien yang namanya Pak Yosep, sesuatu hal yang mungkin tidak terpuaskan, mungkin sekarang berharap supaya bisa terpuaskan dengan pendampingan hukum yang baru. Menarik sebenarnya, ya, ini sangat menarik. Apakah juga Pak Yosep akan membuka ke arah yayasan? Kalau misalkan sekali lagi ya, kalau ada ungkapan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Rohman Hidayat, bahwa Pak Yosep mencurigai Yoris misalkan ya, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Rohman Hidayat bahwa mencurigai Yoris. Nah, kalau misalkan itu disampaikan dari awal-awal mencurigai Yoris misalkan ya, mencurigai Yoris disampaikan, apakah ini memang sebuah kebenaran dari seorang Yosep mengatakan demikian, bahwa yakin gitu. Ya kan? Ini masalahnya kan anaknya sendiri gitu loh. Nah kan ada semacam apa ya, kalau ini anaknya sendiri loh. Tapi kenapa ada kecurigaan ke anaknya sendiri? Apakah memang Pak Yosep apa yang melatar belakangi? Apa sebabnya gitu loh. Kalau misalkan sekarang kita berkali kepada yayasan,
Apakah Pak Yosef akan membongkar yayasan? Yang jelas Pak Yosef itu paling anti kalau ada YouTuber yang membahas yayasan. Ya, kita tahu, semua tahulah di media sudah jelas. Ya, dulu-dulu Pak Yosef tidak suka kalau ada orang yang membahas yayasan, membicarakan yayasan. Itu Pak Yosef tidak suka. Tapi apakah sekarang? Nah, ini kan berganti lain, waktu berganti. Apakah detik-detik akhir Pak Yosef akan membongkar sebuah yayasan ini yang dipimpinnya, yang dibentuknya, ya? Apakah akan dibongkar yayasan ini? Nah, ini dia. Kalau kita lihat dari indikasi pelanggaran di yayasan, sudah ada pelanggaran di sana. Jelas, salah satu buktinya adalah adanya data fiktif. Ditambah lagi kemarin kuasa hukumnya Pak Dedi, yaitu Bapak Bang Erdi Lau, sudah membawa semua saksi-saksi ke Polda, dan ada di sana penyimpangan, yaitu memasukkan tanda tangan untuk pencairan dana BOS. Ini pun jelas indikasi ke arah pelanggaran. Tentu siapa ini yang melanggar ini? Sedangkan kita tahu lingkungan daripada yayasan siapa aja. Di sana ada Pak Yosef, ada Kang Yoris, ada kedua almarhumah, ada kepala sekolah Pak Wahyu, ada kepala sekolah sebelumnya, ada Opik, ada Kosasi, ada Dedi FN, ya, dan guru-guru yang lainnya. Itulah lingkaran-lingkaran yang ada di yayasan. Kalau misalkan ini ada suatu indikasi pelanggaran, siapa sebenarnya yang membuat pelanggaran ini? Apakah Pak Yosef akan membuka atau membongkar yayasan? Ya, kalau kita tadi melihat bahwa ada bentrokan antara Pak Yosef dengan Yoris, fakta persidangan melihat adanya bentrokan antara Yoris dan Pak Yosef. Kemudian pernyataan Pak Rahman Hidayat kemarin, ya, dengan salah satu YouTuber, bahwa Pak Yosef mencurigai Yoris. Apakah Pak Yosef sekarang akan menghabisi yayasan yang dipimpinnya? Nah, ini sebuah pertanyaan ini. Apakah sekarang Pak Yosef akan membongkar yayasan sebongkar-bongkarnya? Karena jelas pasti secara tidak langsung orang-orang yang ada di lingkungan sana pasti akan mengetahui. Karena sebuah kejahatan, ya, sebuah pelanggaran tidak mungkin dilakukan hanya satu orang. Akan riskan kalau dilakukan oleh satu orang. Pasti minimal lebih dari satu orang untuk membuat suatu pelanggaran atau kejahatan. Nah, apakah di yayasan ini pelanggaran itu dilakukan lebih dari satu orang? Dan apakah indikasi pelaku ke arah pelaku sudah terbaca? Apakah Pak Yosef sekarang di akhir-akhir mohon maaf, akan membongkar sebongkar-bongkarnya khususnya untuk yayasan? Apakah akan membongkar yayasan Pak Yosef? Kalau bahasa kitanya udah kagok apa namanya? Udah kagok berjalan, udah kagok melangkah, udah bongkar sekalian yayasan. Apakah akan demikian? Yang jelas yayasan sudah didahului pembongkaran-pembongkarannya, yaitu oleh saksi Dedi FN. Dengan data-data yang disampaikan oleh Pak Dedi, ya, mengenai yayasan sudah dimulai itu. Apakah sekarang akan dibongkar oleh Pak Yosef? Kita tidak tahu. Semua ini hanya sebuah pertanyaan, ya. Ini hanya sebuah pertanyaan. Apakah Pak Yosef akan membongkar yayasan? Karena secara tidak langsung, ya bisa saja, ya, siapa yang akan terjerat di case-nya sekolah atau yayasan ini. Demikian materi malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.